Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, saya dari Tangerang. Perjalanan pendidikan saya, SD saya di Tangerang, Sanawiyah Aliyah saya di Pondok Pesantren Darul Qolam. Kemudian saya S1 saya di IAIN Bandung, Sunan Gunung Jati, yang sekarang Universitas Islam ya, Bandung. S2 saya di Jakarta, mengambil jurusan hukum Islam. Kemudian pekerjaan saya banyak sekali ya. Dulu saya masih mengajar di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Heriyah Cilegon. Kemudian saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Latan Samasiro. Dan alhamdulillah saya dipercaya hari ini, dan berat sekali menurut saya harus mengajar kelas eksekutif, kelas excellent ya, kelas unggulan itu. Ya, selamat datang di kelas unggulan. Anda adalah orang-orang yang tepat untuk memasuki kelas ini. Baik, alangkah lebih baiknya kita mulai saja mata pelajaran kita, yaitu Tarikh Islam, yang berjudul Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, anak-anakku yang Ustadz cintai, bahwa siapa sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sifat-sifatnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang maha terpuji. Ya. Dia sangat terpuji ya. Kemudian anak-anakku, beliau ini terhimpun dalam dirinya hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Dalam dirinya terhimpun hal-hal yang baik dan yang mulia. Kemudian segala akhlak yang terpuji menjadi hiasan dalam diri dia. Jadi sudah menjadi hiasan dalam diri beliau kalau akhlak yang terpuji itu. Nabi Muhammad SAW dalam lubuk lautan hatinya ini halus bertutur katanya, pikirannya yang cerdas dan cemerlang, kemudian tutur katanya yang ringkas dan hemat. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai tutur kata yang ringkas dan juga hemat. Dia tidak bertele-tele. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau ini cepat berpikir, cepat sekali berpikirnya, tangkas. Dan apabila beliau ditanya tentang suatu masalah, dengan segera beliau dapat menjawab, dan jawabannya itu sendiri dengan adab dan sopan santun. Jadi kalau ada punya masalah, dia cepat sekali menjawabnya, dan jawabannya itu dengan sopan santun. Kemudian beliau ini ahli politik dan bijaksana. Jadi orang-orang di luaran sana, orang ahli politik itu, dia tidak memakai kebijaksanaan, tidak memakai keadilan. Tetapi Nabi Muhammad SAW, beliau ini ahli strategi, ahli politik, dan bijaksana. Kemudian Nabi Muhammad SAW, batinnya ini suci murni, batinnya ini suci murni, dan mengetahui hakikat pekerjaannya. Jadi hakikat pekerjaannya apa? Dia mengetahui karena kemurnian hatinya. Kemudian beliau ini lurus dan jujur, ya, dan juga satria, lurus, jujur, dan satria, senantiasa terjauh dari kesalahan. Ya, senantiasa dia itu tidak ada kesalahan, senantiasa terjauh dari kesalahan. Kemudian
beliau inilah penyantun dan penyayang. Dia mempunyai neraca keadilan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah budiman yang besar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah budiman yang besar. Jadi anak-anakku, kalau Ustadz simpulkan, ya, diperinci lagi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah beliau ini meninggalkan hal-hal yang buruk. Apa? Agar dijauhi dan tidak dibuat oleh yang lain. Dia meninggalkan hal-hal yang buruk. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini bersungguh-sungguh mencari jalan yang baik untuk maslahat umatnya. Dan melakukan apa yang dapat mendatangkan manfaat buat umatnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi beliau ini sungguh-sungguh untuk mencari jalan baik untuk maslahat umatnya. Ya, kemudian beliau ini biasanya memaafkan musuh, adindaku, anak-anakku, dan sahabat-sahabatnya yang menyakitinya. Itu langsung Nabi Muhammad SAW memaafkan. Ada sebuah cerita di perang Uhud, dan kemudian beliau ini berdarah-darah di mulutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa menengadahkan tangannya. Ya Allah, maafkan mereka yang tidak tahu. Luar biasa ya anak-anakku. Nabi Muhammad SAW disakiti pada perang Uhud pun. Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini sangat penyantun. Beliau biasa memberi minuman hewan piaraannya dengan ember dan menunggunya hingga selesai. Beliau juga membersihkan wajah, ya, dan mata kuda tunggangannya. Penyantun sekali, ya. Kemudian ketika dipanggil oleh sahabat-sahabatnya atau oleh orang lain, dia selalu mengatakan labaik, ya. Beliau, anak-anakku, tidak pernah ya melangkahi orang lain. Beliau biasa duduk di kedua kakinya. Beliau duduk di dua kakinya. Ketika menunggang hewan dan melihat ada orang di jalan, beliau mengajak orang itu kemudian menumpang di hewan tunggangannya. Jadi orang itu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan naik kudanya Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, beliau ini tidak memandang dirinya memiliki kelebihan dibanding yang lain. Walaupun Nabi Muhammad SAW ketika menengadah kepada Allah dan makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak memandang beliau ini mempunyai kelebihan ketimbang orang lain. Anak-anakku, beliau ini ketika mengunjungi sahabat-sahabatnya, beliau ini tidak selalu duduk di bagian yang paling terdepan. Kadang-kadang dia mencari tempat yang kosong. Ketika beliau ini datang, sahabat-sahabatnya ini berdiri. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Janganlah kalian berdiri untuk menghormatiku. Bersikaplah biasa seperti ketika kalian kedatangan orang lain. Saya seperti orang lain. Saya makan seperti orang lain. Saya pun duduk bila lelah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, anak-anakku yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW sering duduk ya di kedua lututnya. Beliau juga pernah berdiri menggunakan lututnya ketika menghampiri memeluk sahabat-sahabatnya. Dan beliau tidak membedakan mana makanan dirinya dan makanan pembantunya. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW membantu menyelesaikan pelayannya. Subhanallah.
sangat mulia sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menambal sendiri ketika pakaiannya sobek, memerah susu kambingnya, dan memberi minuman hewan peliharaannya. Beliau juga sering membawa barang-barang pembelanjaannya, ya, sampai ke rumahnya. Dalam perjalanan beliau ini sering memberi makan hewan tunggangannya. Ketika dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW sering memberi makan kepada tunggangannya, kepada hewannya. Kadang-kadang beliau juga melakukannya sendiri dan kadang-kadang dilakukan oleh pelayannya. Anak-anakku yang saya cintai, beliau ini sering mengunjungi sahabat-sahabatnya ketika sahabatnya sakit, menghadiri pemakamannya. Untuk apa? Untuk mengembirakan hati yang lagi sakit. Beliau ini mengunjungi meskipun si sakit itu, misalkan orang sakitnya itu orang kafir atau orang munafik, beliau juga kunjungi, tidak ada masalah. Ingat ya, setelah beliau sholat subuh di masjid, Nabi Muhammad SAW menghampiri sahabat-sahabatnya, kemudian menanyakan apakah ada hari ini yang lagi sakit, apakah ada yang hari ini lagi dalam keadaan meninggal dunia, dan apakah ada hari ini yang ingin ditafsirkan mimpinya. Jadi ketika sholat subuh berjamaah, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Ketika beliau tidak melihat sahabatnya selama 3 hari, beliau ini menanyakannya. Apabila sahabatnya bepergian jauh, maka Nabi Muhammad SAW ini mendoakannya. Dan apabila sahabatnya ada di dalam kota, kemudian Nabi Muhammad SAW mengunjunginya. Anak-anakku yang saya cintai, Nabi Muhammad SAW selalu mendahului yang menyambut orang lain yang dijumpai. Dia selalu mendahului, ya, menyambut. Kemudian beliau ini suka melayani tamunya dan para sahabatnya, dan beliau menyatakan, orang yang paling dekat dengan masyarakatnya adalah orang yang selalu melayani orang lain. Jadi orang yang dekat itu adalah orang-orang yang melayani orang lain. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat tidak seorang pun pernah menyaksikan Nabi Muhammad SAW ketika tertawa terbahak-bahak, ya. Tetapi beliau suka tersenyum kecil. Kadang-kadang gigi depannya tampak ketika beliau tertawa. Kemudian beliau selalu tampak hati-hati dan cermat. Beliau suka berbicara dengan pelan-pelan. Beliau biasa memulai pembicaraan dengan senyum, ya, dengan senyuman. Jadi ketika berbicara, Nabi Muhammad SAW dimulai dengan senyuman. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbicara secara mubazir, ya, tanpa keperluan. Bila beliau memerlukan sesuatu, beliau akan membicarakan dengan singkat dan jelas. Jadi jelas, tidak mubazir, ya, tidak lama-lama, ya. Beliau ini suka bercanda, ya, dengan orang-orang asing. Beliau ini walaupun begitu suka bercanda dengan orang-orang asing, dengan orang-orang yang pernah dia kenal, dengan anak-anak, dengan wanita tua dan wanita yang menjadi mahramnya atau yang tidak boleh dinikahinya. Namun demikian, hal itu tidak membuatnya Nabi Muhammad SAW lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercanda tapi tidak pernah lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW tidak seorang pun yang sanggup melihatnya berlama-lama. Jadi ketika melihat Nabi Muhammad SAW, ini punya sifat Nabi ini, orang itu tidak sanggup melihat Nabi Muhammad SAW berlama-lama. Kenapa? Karena begitu mulia. Bila seseorang melihatnya berlama, ia pasti mulai berkeringat. Beliau ini tidak memiliki pengawal atau penjaga. Setiap orang dapat memulainya dan mengutarakan masalahnya. Yang terakhir, beliau biasa memperhatikan wajah orang yang mengajak berbicara. Itulah anak-anakku, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Dan kita wajib mengikutinya.
apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu menjadi tuntunan buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti saya akan berikan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.